Sobat Interested, di hari Jumat ini kita akan membahas topik yang nggak kalah serunya. Kalau yang kemarin, di hari Selasa kemarin kita udah membahas tentang IELTS Academic. Nah, sekarang kita akan membahas satu topik, yaitu tentang tips memilih jurusan. Nah, sekarang bersama kita udah hadir Mas Iwan. Mas Iwan ini udah berpengalaman kurang lebih 12 tahun di bidang konsultan pendidikan, jadi udah sangat paham. Jadi kita minta waktu dan tempat dipersilakan kepada Mas Iwan. Yuk Mas. Ya, siang Aski, siang semuanya teman-teman atau Sobat ITED. Perkenalkan saya dengan Iwan. Saya sudah bekerja di bidang konsultan pendidikan kurang lebih selama 12 tahun. Hari ini saya mau sharing nih mengenai pengalaman-pengalaman saya ke sobat-sobat interested sekalian mengenai beberapa student saya yang salah dalam memilih jurusan. Jadi memang makin ke sini ada beberapa klien yang datang dan bercerita bahwa mereka salah memilih jurusan, padahal mereka sudah memasuki tahun kedua. Jadi sudah kebayang kerugiannya seperti waktu, seperti kerugian biaya, biaya studi, dan biaya living cost-nya. Oke. Nah, untuk menghindari hal tersebut, ada beberapa tips nih yang bisa saya sharing supaya kalian bisa tepat dalam memilih jurusan. Tolong slide-nya. Next. Yang pertama, pahami potensi diri yang ada di dalam diri kalian sebaik-baiknya. Jadi sebelum memutuskan masuk atau memutuskan untuk mengambil jurusan, kalian harus menyadari nih potensi apa yang kalian miliki. Sebagai contoh, misalkan kalian memiliki potensi di bidang matematika, kalian bisa mengarahkan untuk mengambil major seperti Actuaria Studies atau bisa juga untuk kedokteran seperti itu. Nah, kalau seandainya nih student-student atau sobat ITET belum memahami potensi diri, mesti ngapain nih? Bisa kalian ikut yang namanya tes minat dan bakat. Jadi akan kelihatan tuh potensi apa yang ada di dalam diri kalian. Yang kedua, next. Yang kedua, kenali passion-nya. Passion dan potensi sebenarnya berkaitan, ya. Tapi terkadang potensi yang kamu miliki dengan passion yang kamu punya itu suka berbeda nih. Nah, tinggal dari kamunya sendiri memahami apakah passionnya lebih berat dibanding dengan potensi yang kalian punya. Jadi pada saat mengambil jurusan itu akan terasa lebih menyenangkan menjalani studinya kalau memang dari salah satu itu sesuai dengan yang potensi ataupun passion yang kalian miliki. Contoh, misalkan kalian punya passion di penggambar nih, bisa disesuaikan juga menggambarnya itu bisa ke desain grafis, bisa desain arsitektur, atau bisa juga animasi desain. Jadi banyak pilihannya. Walaupun kalian punya potensinya mungkin di math, di matematik gitu loh. Tapi masih bisa kalian ngejalaninnya itu dengan enjoy. Kalau memang seperti yang saya bilang tadi sesuai dengan salah satu potensi ataupun passionnya.
Next. Yang ketiga, sesuaikan biaya kuliah dengan kemampuan. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena untuk biaya studi eh, tiap-tiap jurusan akan berbeda. Sebagai contoh, kalian mau ambil mengenai kedokteran. Kedokteran itu sudah pasti membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Kenapa? Karena memang dia ada lab, terus ada juga durasinya lebih lama dibanding yang normal. Terus kalau kita compare lagi dengan jurusan yang lain seperti international relation yang cuma butuh waktu 3 tahun untuk selesai S1-nya. Jadi memang disesuaikan atau misalkan oh kalian mau yang study tapi yang cepat nih karena memang budgetnya terbatas. Ya kalian bisa ambil yang vocational program seperti cookery ataupun communication juga ada, IT juga ada yang durasi studinya tuh hanya 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu loh. Nextnya, lihat peluang kerja. Biasanya beberapa student udah survei-survei nih ya, udah riset, udah survei ke beberapa tempat, mungkin dia riset juga dengan bertanya ke beberapa orang mengenai karirnya. Jadi contoh misalkan bidangnya hospitality ataupun perhotelan. Jadi mereka bisa lihat dengan bertanya ke beberapa orang yang sudah bekerja di bidang perhotelan, disesuaikan, oh mungkin dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan setelah lulus bidang perhotelan ini akan booming nih, akan banyak dicari untuk karyawan-karyawan di bidang tersebut. Atau bisa juga contoh kayak sekarang IT. IT itu kan perkembangannya cepat ya. Salah satunya juga aplikasi-aplikasi yang ada di dalam handphone. Itu juga bisa jadi alasan kamu untuk ambil IT. Karena IT di luar negeri ini cabangnya banyak ya, nggak cuma yang information and technology, tapi bisa juga lebih spesifik lagi bisa. Jadi seperti cyber security, lalu ada game design juga untuk uh, mobile mobile apa? Seperti buat handphone ataupun buat komputer, online game dan macam-macam gitu. Jadi supaya tidak salah, kalian riset untuk yang peluang kerja ke depannya seperti apa. Atau bisa juga contoh, misalkan mau kerja di perminyakan, tapi ngelihat minyak lagi nggak bagus nih. Oh, kalian bisa beralih lagi, mungkin yang berbeda untuk kedepannya dianggap lebih menjanjikan untuk karirnya. Nextnya, lakukan riset. Lakukan riset seperti yang saya bilang tadi, bisa bertanya dengan orang yang sudah bekerja di bidang tersebut, atau sekarang zaman kan udah canggih ya, kalian bisa tuh riset baik Google ataupun bisa lihat YouTube, karena kan banyak jenis-jenis pekerjaan yang apa tidak terpikirkan oleh kita, tapi bisa kita cari tahu sendiri di YouTube. Lalu riset pun juga bisa dilakukan dengan kita cari tahu subjek-subjek apa sih yang akan kita pelajari selama studi. Jadi kamu akan lebih siap nih. Begitu kamu sudah tahu, oh subjeknya A, B, C gitu loh. Jadi lebih enjoy nanti ngejalaninnya. Nextnya, nextnya tidak ikut teman. Kebanyakan klien yang datang ke saya, begitu saya tanya, oh karena teman saya ambilnya ini, makanya saya mau ambil ini. Sebenarnya ini sepele, tapi
eh, akan berefek besar kalau memang sampai kamu nggak punya passion di bidang ini gitu loh, karena ikut-ikutan teman. Kalau kalau cocok sih nggak masalah ya, tapi kalau memang merasa oh saya salah nih ambil jurusan, balik lagi ke yang saya bilang tadi bahwa kerugian itu nggak cuma dari segi uang, tapi waktu pun juga sudah terbuang gitu. Jadi ya sebaiknya sih sebaiknya sih lakukan yang tadi saya sebutkan dari poin pertama, kecuali untuk yang ikut teman ini tidak perlu diikuti karena masing-masing orang kan punya punya apa ya, punya keinginan yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda, jadi tidak selalu sama dengan teman kalian. Seperti itu. Oke, nextnya konsultasi dengan ahli. Dengan ahli di sini bisa ya kalau kalian mau konsultasi dengan psikolog, dari hasil tes bakat, minat, itu bisa ketahuan kalian condongnya kemana. Atau misalkan kalian masih ragu, bisa juga nih datang ke education agent. Contoh bisa datang ke saya untuk konseling, karena memang saya punya banyak pengalaman, ngobrol dengan beberapa student. Jadi ada informasi-informasi yang kadang saya dapat dan bisa saya sampaikan ke student dengan pertimbangan-pertimbangan. Oh, kalau kamu ngambil ini di sini nanti karirnya mau jadi apa? Oh, saya ada klien ambil bidang A dan ternyata dia happy di sana. Seperti itu ya. Jadi semua tuh meminimize dalam salah memilih jurusan sehingga eh, tidak buang waktu dan tidak biaya yang dikeluarkan pun tidak percuma karena seperti yang kalian ketahui bahwa biaya studi di luar negeri itu bukan yang cuma 1 juta tapi bisa beratus-ratus juta, apalagi kalau kamu sadarnya udah tahun kedua, wah saya salah nih memilih jurusan di tahun kedua, harus ngulang lagi, yang keluar biaya kan orang tua ya, jadi pasti mereka concern banget kalau udah kalian salah pilih jurusan harus ngulang lagi. Jadi dipertimbangkan lagi baik-baik dalam memilih jurusan. Oke, itu aja info dari saya, Mbak Aski. Untuk konseling itu bisa ya melalui email ke kami di contact@interestedu.com atau mau WA feel free itu di nomor 0821 1951 5452 atau kalian bisa cek juga untuk beberapa update dari kami itu di website kami www.interestedu.com atau bisa cek Instagram kami di @interest.education. Alamat kami ada di Kebayoran Arcade 2 ya di Bintaro Sektor 7, Jalan Boulevard Bintaro, Tangerang Selatan. Oke, Mbak Aski, demikian informasi dari saya. Barangkali ada pertanyaan. Oke, makasih banget Mas Iwan. Sangat Iya, bermanfaat banget. Jadi tadi Sobat Interested kurang lebih ada 7 poin ya yang udah disampaikan Mas Iwan untuk tips memilih jurusan yang dari memahami potensi diri, terus kenalin passion, terus menyesuaikan biaya dengan kemampuan, terus peluang kerjanya juga harus kita lihat, terus kita harus riset, terus jangan ikut-ikutan teman karena kadang teman bisa menyesatkan. Terus kemudian terakhir juga kita harus konsultasi dengan ahli, ini penting banget. Makanya kalau mau konsultasi dengan ahli, silakan datang ke Interested. Oke, kemudian beberapa waktu yang lalu ada banyak student yang bertanya kepada kami gitu kepada Interested. Jadi mungkin Mas Iman bisa membahas beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para student nih yang suka bingung ketika mau kuliah di luar negeri. Yang pertama itu adalah pertanyaannya yang bisa ditampilin mungkin di layar. Nah, ini nih, apa yang harus dilakukan
seorang jika ingin kuliah di luar negeri tapi nggak percaya diri, tapi dia pengen. Mungkin Mas Iwan bisa sharing jawabannya. Silakan Boleh. Mas. Apa yang harus dilakukan seseorang jika ingin kuliah di luar negeri tapi tidak percaya diri? Seperti yang saya tadi bahas, itu ada yang namanya poin mengenai riset, ya. Dari riset tersebut kalian akan mengetahui banyak informasi, ya, dengan banyak informasi, terus risetnya bisa melalui internet, bisa bertanya dengan beberapa teman yang mungkin udah studi di sana. Jadi kalian akan merasa lebih siap lagi nih untuk studi di sana. Karena memang pada dasarnya kurikulum di Indonesia dengan di luar negeri itu sangat berbeda. Jadi memang ada beberapa atau kebanyakan student tuh suka shock begitu mereka sampai di luar negeri karena perbedaan kurikulum tersebut. Tapi percaya dengan kamu melakukan riset, kamu mengetahui jurusan apa yang akan kamu ambil, mengetahui subjek apa yang kamu akan jalani selama studi di sana, lalu kamu riset juga mengenai lingkungan kampusnya, kamu riset juga mengenai karir ke depannya dan segala macamnya, pasti kamu akan lebih confident dalam menjalaninya. Atau kalau memang kamu punya budget berlebih, cobalah kamu datang nih ke luar negeri untuk melakukan kursus singkat. Kalau anak kelas 12 ya atau yang kelas 3 SMA ini kan suka ada liburan ya, sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Itu kalian bisa nih ambil kursus bahasa Inggris di luar negeri, nggak usah jauh-jauh, mungkin mau Singapura dulu, bisa dicoba, itu melatih confident-nya juga, karena nanti di sana kamu akan menjalani segala sesuatunya tuh sendiri, apa-apa udah nggak sama orang tua, nggak sama orang rumah, jadi banyak hal yang dapat kamu ambil hikmah positifnya begitu kamu mencoba berlibur sambil belajar bahasa Inggris. Seperti itu, Mbak Aski jawabannya. Oke, jawabannya juga udah oke banget. Semoga bisa membantu teman-teman yang masih nggak percaya diri, tapi pengen kuliah di luar negeri ya. Oke, Hmm. selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu gimana cara membangun rencana studi agar dapat lulus tepat waktu? Nah, ini penting juga, harus lulus tepat waktu. Kalau makin banyak waktu ya biaya juga makin banyak juga ya Mas ya. Silakan Mas Betul, Iwan. betul. Gimana nih caranya supaya lulus tepat waktu? Oke, saya ambil contoh ya. Kalau di Australia itu 1 semester kalian diwajibkan ambil sampai dengan 4 subjek. Jadi untuk lulus S1 kalian cuma membutuhkan waktu 3 tahun atau sekitar 6 semester, berarti 24 subjek, ya. 4 subjek sebenarnya subjek yang sedikit. Kalau kita compare sama Indonesia 1 semester aja bisa lebih dari 4 subjek gitu. Cuma memang tugasnya ini luar biasa banyaknya. Jadi memang kalau memang mau lulus tepat waktu, kalian cobalah mengerjakan tugas sesuai dengan yang diminta, esai, assignment itu kalian kerjakan, project kalian kerjakan dan jangan lupa kehadirannya pun juga ada syaratnya minimum 80% kalau nggak salah. Jadi dengan memenuhi apa yang menjadi kewajiban kalian, harusnya nggak ada masalah untuk jadwal kelulusan kalian. Bahkan nih, kampus di luar negeri itu ada yang namanya summer class. Jadi student diperbolehkan ambil elektif subjek atau subjek pilihan sebanyak 2 subjek di setiap summer class. Nah, kalau kalian ambil seperti itu bukan lagi tepat waktu, tapi kurang dari waktu yang sudah dischedule-kan. Seperti itu, Mbak Aski. Oke, ya jadi Sobat Interested, caranya biar tepat waktu, ikuti aturan kampus, rajin bikin tugas, tapi jangan lupa kita juga harus refreshing juga ya. Jadi Betul, karena seimbangkan belajar resikonya dan bermain eh, gitu. betul, karena resikonya Mbak Aski kalau sampai student itu fail, itu dia harus perpanjang visa. Mereka harus bayar asuransi, ya.
terus living cost keluar lagi, biaya study keluar lagi. Satu subjek harganya nggak murah kalau di luar negeri, bisa sekitar 2.000 Aussie dollar atau sekitar 20 jutaan. Iya, jadi merembet kemana-mana ya, gara-gara satu subjek failed aja Betul. bisa bisa kacau gitu. Ya udah, kita Ya, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, oke. yaitu tips memilih jurusan apabila tidak linear dengan pendidikan sekarang dan bagaimana sih pertimbangannya? Silakan, Mas. Oke. Ya, thank you. Memilih jurusan tidak linear dengan jurusan kamu yang sekarang, berarti kamu sudah asumsi saya sudah lulus S1 ya. Nah, untuk beberapa jurusan itu memang diperbolehkan cross major dengan S1-nya. Tapi mereka punya program-program tertentu yang kadang kamu tidak bisa langsung masuk master program, tetapi harus melalui program matrikulasi dulu seperti graduate certificate ataupun graduate diploma. Nah, durasinya itu sekitar 6 bulan ataupun sampai dengan 1 tahun. Nah, eee, untuk jurusan-jurusannya kamu nanti bisa cek dengan kamu bisa datang juga ke kantornya Interested, kita diskusi, nanti dibantu oleh konsultannya untuk dicek, university mana aja nih yang ada jurusan tapi tidak memerlukan background yang linear, ya. Contoh, master IT, sepengetahuan saya master of IT bisa dengan background-nya itu, bukan dari IT. Seperti itu. Oh, berarti Gitu kita Mbak harus, Aski. student harus perbanyak riset ya, Mas ya, biar Betul. tahu jurusan yang tepat yang dibutuhkan dan yang diinginkannya. Mhm. Karena Oke, banyak 3 pertanyaan. pilihannya. Mhm. Iya, banyak pilihan. Jadi kita harus emang rajin mencari gitu. Ya. Oke, berarti udah 3 pertanyaan udah terjawab. Kayaknya kita udah di penghujung acara atau penghujung video kali ini. Semoga info-info yang disampaikan oleh Mas Iwan tadi itu bermanfaat, dan apabila Sobat Interested punya pertanyaan lain, bisa kontak kami di tulisan yang berjalan di bawah. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keep interested. Dah. Terima kasih banyak Mas Bye. Iwan. Sama-sama.